Di ring termasuk 1? di Beijing, termasuk di Moskow. Ada kedutaannya di ring 1? Di ring 1. We are the unknown. We just a regular people. We will talk about hot topics, social economy, politics, history. If you think this is valuable to you and your friend, we will be glad to make more. Everybody has the story to tell. Iya, sebagai orang yang sebagai tukang becak yang surf di Amerika gitu ya, lama surf di Amerika, bertahun-tahun. Saya jadi pengen tahu nih, kenapa sih kok Amerika ikut campur urusan dunia gitu, urusan Indonesia, urusan semuanya ikut campur gitu. Kan kita sering jadi kesal gitu loh. Emang lu siapa gitu kok ikut-ikut urusan kita gitu kan? Ya, banyak orang kan bertanya, saya tuh surf di Amerika. Enggak, saya nggak surf di Amerika. Saya nggak pernah surf di Amerika. Tapi? Saya nggak pernah ada. Oh ya, oke. Tidak pernah ada. Saya surf. Seperti yang udah kita ngomongin. Individual sovereign. Ya. Divine individual. Become a group. The group become nation. Nation become humanity. So I didn't serve. I was serving both, but now it's humanity. Oke. Now, banyak orang bertanya humanity itu apa? Kemanusiaan. Kenapa kok Amerika itu bilangnya kamu serve United States? No, kita punya prinsip kalau kamu menjadi seorang pemimpin, kamu harus melayani. Itu melayani manusia. Sila kedua, itu yang saya pakai. Jadi saya nggak serve buat Amerika. Oke. Nah, lalu kenapa Amerika itu sampai ke level itu? Nah, itu kan pertanyaannya akhirnya. Orang harus tahu kenapa. Karena kita menang Perang Dunia Kedua. Kita salah satu pemenangnya. Pemenang keduanya yaitu yang namanya Soviet Union. Dia menang tapi dia menjajah. Kita menang tapi kita nggak menjajah. Menang melawan siapa waktu itu? Perang Dunia Kedua itu ada 3 negara yang mengangkat senjata. Salah satunya adalah Jepang di Asia. Satu-satunya di Asia. Salah satunya, maaf. Yang kedua itu di Eropa, yaitu Italia dengan Mussolininya, Nazi Jerman dengan Hitlernya. Nazi berpikir bahwa mereka itu adalah bangsa Aryan. Bangsa yang dipilih untuk memimpin dunia. Yaitu blonde, blue eyes. Makanya ada istilah blue eyes devil. Orang yang ingin menguasai dunia. Itu Aryan nation. Di Amerika itu dikenal sebagai the Aryan nation. Kalau Italia, dia memiliki prinsip karena based on their religion before, dia berpikir bahwa Tuhan itu akan datang kerajaan Allah. Makanya dia mendahuluilah. Ayo come on, we gonna make kerajaan Allah di bumi. Sayalah yang bawa. Jadi dia yang ngatur ya. Dia yang mau jadi kaki tangannya Tuhan Yesus. Begitu ya. Itu kata mereka. So they want to control the whole world. Karena Tuhan itu mau datang yang kedua kali gitu kan, kerajaan Allah. Al-Masih akan datang. Kita paksa Al-Masihnya datang. Gua pemerintahnya ya, kan gitu gua kan. yang mimpin di bumi kan gitu. Itu Italia gitu. I'm the 144,000 disciple that control the world. Itu namanya 144.000 orang yang menguasai di buku Wahyu. Mereka mau jadi 144.000 orang itu. Oh, si Italia. Italiano, Mussolini. Nah itu. Nah Amerika pada saat itu dia lagi keadaan miskin. Gak punya duit. Orang lagi depresi tahun 33. Mereka lagi bangun negaranya juga susah payah. Sedangkan negaranya itu besar sekali. Seperti Indonesia di tahun 50. Miskin banget. Gak punya uang. Gak punya apa-apa. Terus kok dia bisa terlibat? Ya akhirnya
Karena pengalaman Perang Dunia Kedua, datanglah orang-orang Eropa. Perang Dunia Satu. Ya, orang-orang Eropa yang kalah perang ini. Karena Jerman menguasai Prancis, Belanda, Belgia, Luxembourg, ya kan, semuanya. Romania, Polandia, pokoknya semua Eropa mereka ambil. Semuanya diambil. Afrika Utara, Ottoman, Yerusalem. Lalu mereka datanglah minta tolong ke Amerika. Dengan sombongnya. America, help me. Help me. They signed the blank check. What blank check? Blank check guarantee. Aha. Kalau Amerika menang, membantu mereka, memerdekakan mereka dari 3 negara ini, ya, bahwa Amerika akan menentukan apa yang harus dilakukan di masa yang akan datang. Itu blank check-nya. Karena selama 3000 tahun peradaban manusia, di mana satu negara atau satu bangsa atau satu daerah menguasai daerah, menang perang dengan daerah yang lain, dia akan mengambil kekuasaannya. Tanahnya, rumahnya, istrinya, anaknya, semua orang diambil. Semua barangnya diambil. Itu dilakukan Kerajaan Demak, Kerajaan Sriwijaya, kerajaan yang ada di Indonesia, Kerajaan Cina. Iya, semua ya. Genghis Khan, Mongolian, the Mongol people, the British Empire, the Roman Empire, the Egypt Empire, the Persian Empire, the Ottoman Empire, they all wanna be. Take one there. Oh, everybody. Oh, makanya mine. Belanda juga gitu kan. Mine. Ke Indonesia kan begitu kan, diambil semua. Yeah. The winner take all. The winner takes all. That's the belief. For 3,000 years, maybe more. Nah, That's why terus we remember. terus The time is changed. Because now those people lost the war. si Eropa ini The European. kalah terhadap si With German yang and tidak. Italy and Japan. Terus gimana? Dia minta bantuan That's Amerika. what we want, the war. We want the war. Do we have the right to control the whole world if you want the war? Let me put it this way. If you want the war, do you have the right to control the world? Oh ya, karena kan menangnya karena itu ya, Hiroshima Nagasaki dibom itu kan? Yeah, that's the ultimate punishment for Japan. We're going to talk about that later. Terus gimana? That's why. Jadi si Eropa itu bikin blank check itu maksudnya gimana tuh? Blank check guarantee that Uh-huh. if you help us won the war, we will follow what the best thing for the future of the humanity. Oh, jadi Amerika kasih blank check gitu. No, Enggak. America give the blank check, they signed it. Mereka tanda tangan. Yeah, they signed the Oke. blank check to, yaitu presidennya. Who's your hero? Mr. Roosevelt, Uh-uh. the president of the United States. At that time, he was helping the economy. And the opportunity, the World War II is presented himself. The chaos, the opportunity to negotiate with the European colonies, those colonial that control the world. You got to remember, colonial people in Europe, it's control the world. Terus kan itu kan kalah tuh. Si itu Brit kolonialnya kalah. Hampir kalah Uh-uh. karena dibantu Amerika. Jadi Menang. menang. Dia si British itu melawan siapa waktu itu? Melawan Jerman dan Italia dan Jepang. Oh, tiga-tiganya. Iya. Karena Jepang itu menguasai semua daerah di Asia milik jajahan Inggris. Except India. Terlalu jauh. Iya. Tapi kalau yang namanya Asia Pasifik itu Jepang yang kuasai. Except India, Australia.
dua tempat yang tidak sampai dikuasai dia. Terus dia menang, si Amerika menang. Amerika menang, membantu Inggris dan negara-negara Eropa. Oleh karena itu, pemerintah Amerika membangun yang dibilangnya Uni Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk? Yaitu, bangsa-bangsa itu harus dimerdekakan. Kenapa begitu? Karena mereka kalah perang kan. Kolonialis-kolonialis ini. Kenapa nggak dicaplok? Kenapa nggak dijajah gitu loh sama Amerika? Kan Kembali lagi ke pertanyaan pertama, Amerika itu sudah masuk ke level humanity. Sedangkan bangsa-bangsa ini, kolonialis ini masih di level nationality. Jadi baseline-nya itu orang harus tahu, individual, sovereign individu, ya kan? Lalu turun kepada grup, yaitu sara, suku, ras, dan agama, kelompok. Kalau di Indonesia bilangnya jong Java, jong ini, jong. Amerika itu kan bekas jajahan, bekas orang-orang dijajah. Terus? Dia nggak mau, makanya dia buat constitution, dia buat undang-undangnya, yaitu undang-undang pertamanya, sila pertamanya, yaitu adalah setiap orang, everybody have the right for free speech. Free speech. I don't care what you said. You can say anything you want. But you have the right to have your voice to be heard. Apa untungnya sih buat Amerika? Negara-negara itu bebas. Dia mau bebasin terus kenapa gitu? Because over 3,000 years, human trying to control other human involuntarily. Involuntarily artinya selama 5.000 tahun manusia itu selalu ingin menguasai orang lain itu dengan paksa. Tidak ada volunteer. Sedangkan United States of America, they built by everybody voluntarily, secara sukarela, form satu bangsa. Seperti Indonesia. Secara sukarela. The founding father of Indonesia is the same like founding father of America. They all voluntarily, they all willingly sadar bahwa mereka itu menjadikan diri mereka American, like Indonesian. Because American, Indonesian, they not exist. Indonesia wasn't exist before 1920. Sebelum 1920. Wasn't exist. Nobody know who's Indonesia. They know Indice, Hollander. Dia nggak tahu Indonesia memang belum ada. Indice. Indice, I mean you're second class citizen. You're the one who been slave by the Dutch people. Makanya ada misinya Soekarno untuk memerdekakan bangsa-bangsa itu selaras ya dengan Amerika ya. Yeah. Let's match in heaven. Everybody have desire. They always meet together. Just like the music, one of them how to sing the song from another part of the world, they meet together. And they have the same goal in mind. That's the good thing about human mind. They call it divine individual. The Australian have one mind too. The Indian have one. So everybody have the same mind. They want to form freedom for everybody secara sukarela untuk. Terus mau itu kerajaan-kerajaan di Eropa itu nurutin sama si ini sama. Well, they signed the agreement, did they? Oh iya sih. Did they? Iya. Did they sign the agreement? Iya. Terus si Belanda juga menyerahkan ini ya akhirnya ya kekuasaan Indonesia. The Dutch signed the agreement. The Belgium signed the agreement. Luxembourg signed the agreement. The France, right? The Spain, the Portugal signed the agreement. British juga ya? British especially, they have to sign the agreement. They want to free their colony. But the British have their own mind. They want to make Commonwealth. Oh, dia bikin Commonwealth. Yeah.
The same with Dutch, they want to make Commonwealth with Indonesia. Ya oke. Kamu kan utang sama kita bangun negeri kamu. Tapi uang yang ini harus bangun untuk ini juga dong. Terus? Ya, itu kan complicated. Aha. Namanya negosiasi. Iya, terus? Itu perjanjian meja bundar, perjanjian itu yang tidak menguntungkan Indonesia. Akhirnya sampai ke tahun 49 itu. Ya, KMB. Desember KMB. Itu puncaknya akhirnya di ini. Dengan catatan Irian Jaya akan diberikan belakangan. Pada saat itu Indonesia membutuhkan kestabilitas. Nah, untuk negara-negara lain kenapa Amerika ikut campur juga di saat itu? Ya nanti dulu Indonesia dulu dong. Indonesia dulu. Ya kan? Ya itu. Jadi kalau Indonesia mau dibangun, ya mesti bagi-bagi duitnya. Akhirnya Amerika bilang, oke, utangnya Indonesia kepada Belanda itu dikasihlah 15 juta pound sterling. Ya kan, concurrent ini ada datanya banyak itu di KMB. Itu semuanya oke, dilimpahkan ke pemerintah Indonesia yang baru. Tapi kita kasih bantuan buat Indonesia juga. Sehingga Indonesia harus melakukan pendataan aset. Pendataan aset itu membutuhkan waktu 5 tahun. Tahun berapa sampai berapa tuh? 49 sampai? Tahun 50 sampai 55. 50 sampai 55 pendataan aset. Terus? Pendataan aset itu belum keluar pemerintah Soekarno udah berubah pikiran. Apa dia berubahnya? Dia berubah pikiran. Condongnya ke komunisme. Tahun? Tahun 55 itu. Oh, nggak jadi pendataan asetnya? Jadi, akhirnya digunakan untuk nasionalisasi. Terus? Jadi data ini digunakan oleh Presiden Soekarno untuk menasionalisasikan. Oh, jadi data aset-aset Belanda apa aja kan mau saling hitung nih. Betul. Udah dapet datanya. Betul. Langsung dinasionalisasi sama Bung Karno. Padahal waktu itu mau bayar-bayaran gitu. Ini apa yang mesti dibayar, ini mana punya saya, ini mana punya kamu kan gitu kan? Bukan. Kan udah Belanda udah selesai. Iya. Indonesia udah dikasih utangnya semua. 15 juta pound sterling. Iya. Ya kan, tapi kan ada utang-utang pemerintah, perusahaan-perusahaan swasta yang harus dihitung. Seperti Boston Tea Group, ya kan, McCormick Tea Group, McCormick Rempah-Rempah Group, ya kan, Kongguan Group, ya kan, Kecap Bango Group, Tan Ek Chuan Group. Masa setahun ya? I'm just saying what I know. Oke, terus? Oke. Alright. The BAT Group. Tahu BAT? Tahu. British. Iya. Tobacco. Tobacco. Ya kan? The Marlboro Group misalnya. Ada datanya semua. Itu utang-utang swasta. Belum the private underneming. Orang-orang Belanda-Belanda yang tidak ada hubungannya dengan pemerintah Belanda. Itu private entity. Seperti di Serang, Surabaya Selatan, di Sukabumi, di Ciseeng, di mana-mana itu private owned, including yang kerjasama langsung dengan keluarga besar Sultan dan sebagainya itu. Mereka itu kan harus didata, belum rumah-rumah mereka, belum gedung-gedung mereka, itu kan belum masuk dalam Belanda, negara Belanda. Nah, setelah data-data itu masuk, dia bikin blanket Soekarno. Semuanya diambil. Orang Belanda semuanya diusir. Mau Belandanya Belanda apa, masa bodoh kamu Belanda, get the fuck. I'm sorry. Get the hell out of Indonesia. We're gonna take your house, your car, everything you own. Makanya terjadi eksodus besar-besaran tahun 50-an, 55. Di saat puncaknya Asia Afrika konferensi. Itu bukan tahun 55, tahun berapa ya Asia Afrika? 55. Oh, itu. Nah, itu dimulainya blanket. Sehingga keluarlah Undang-Undang Agraria 1962. Oleh karena itu Amerika buat The New Deal.
the New World Order. Iya. The two New World Order in this world. It started 1945. Apa tuh? Setelah meninggalnya Presiden Roosevelt diganti oleh Presiden Truman. Heeh. Yaitu Rusia membuat New World Order sendiri, namanya USSR. Terus? Expansion of the communists around the world. Kedua yaitu the New World Order, di mana semua orang bisa berbisnis. Based on sila pertama Amerika, everybody have the right to speech. And everybody have the right to be free. The free man. They call it Freemason. Mason adalah bangsa pembangun. Makanya disebut Freemason. Bechtel is salah satu perusahaannya. Nah, perusahaan inilah yang membangun Eropa, membangun seluruh dunia. Freemason. Atau Bechtel. Jadi semua negara itu memiliki, ya kan, memiliki dibuatnya New Deal. Bahwa ekonomi, kapitalisme, two New Deal, kapitalisme dan komunisme. Yang kita kenal sekarang. Dan sampai sekarang itu masih berlaku. Kapitalismenya dianut oleh Amerika? Amerika dan negara-negara lain yang mau merdeka. Komunisme itu negara-negara yang nggak mau merdeka. Masuk ke komunis. Merdeka tapi dalam arti komunisme. Sementara Amerika masuk di kapitalisme. Ya, dia yang pembawa paham kapitalisme. Terus hubungannya apa tadi dengan New Deal tadi New Deal itu New World Order. Dengan dealnya si Amerika sama kerajaan-kerajaan itu di Eropa. Ya itu, mereka itu New Deal, namanya blank check itu New Deal, bahwa semua negara-negara jajahan mereka harus dimerdekakan. Jadi dia bisa berhubungan langsung dengan Amerika. Sedangkan Amerika itu sudah membuat, sejak Perang Dunia Kedua itu dia sudah membuat proyek besar-besaran. Dia menaikkan ekonomi dia itu sampai 80% dari 8%. Oh, jadi supaya Amerika jadi barang-barang produk Amerika itu harus disebarkan kemana-mana. Harus ada yang beli. Dan Amerika nggak percaya lagi negara-negara Eropa akan beli. Amerika bisa directly ke kamu, ke Indonesia, ke Jepang, kemana-mana. Oleh karena itu negara-negara harus merdeka masing-masing. Ya. Jadi itu alasan kedua, the New World Order. Jadi New World Order itu ada dua. Di dalam New World Order itu ada dua lagi, yaitu freedom, membebaskan untuk menentukan nasibnya sendiri. Kedua, membebaskan untuk membangun ekonominya sendiri. Dan Amerika punya dua ini, kekuatan ini. Yaitu kekuatan mereka itu adalah bangsa-bangsa bisa berhak menentukan. Dengan backingan Amerika, dia bisa menentukan nasibnya. Oh, itulah sebabnya Amerika bekerja sama atau zaman dulunya itu buka Freeport di sini, operation ya, di sini buka gitu semua, kan? Semuanya. Grundig, TV, mobil, beca, jalan, pembangunan hotel, gunung, segala itu. Di Indonesia? Di seluruh dunia. Oh, di seluruh dunia. Kita kan ngomongin dunia, kenapa? Ya kan? Karena negara-negara di Eropa itu tanda tangan, sign the agreement. Oh, jadi Amerika masuk ke semua negara-negara gitu untuk berbisnis? Yes. Oh, oke. Nah, itu jadi ada dua in New World Order itu, yaitu yang salah satunya disebut Marshall Plan. Marshall Plan itu khususnya sebenarnya dibangun untuk Eropa. Nah, itu di trickle down ke negara-negara jajahan yang merdeka. Jadi dapat Marshall Plan kita. Makanya Inggris sejak tahun 45 memerdekakan hampir semua dia punya koloni. Tahun 45 ya? Ya, termasuk Belanda, Jerman, Prancis. Jerman juga punya jajahan, salah satunya di Papua Nugini. Papua Nugini sebelah utara itu dulu jajahan Jerman. Iya. Tapi belum menjawab itu, kenapa Amerika ikut campur urusan negara-negara lain? Sudah. Amerika buat New World Order. Negara yang dijajah. Jadi Amerika nggak ikut campur. Amerika backup negara-negara yang bekas dijajah untuk merdeka. Makanya setiap agreement dengan negara-negara yang ada, itu selalu ada sponsorshipnya Amerika.
South Korea, Taiwan, China, Jepang, Dia Vietnam, Kamboja, Laos, oh jadi Filipina. jadi setiap mereka yang merdeka, Amerika ada di Harus belakangnya. jadi sponsornya. Harus jadi sponsornya karena dengan Inggris itu, dengan negara-negara Eropa itu dia bikin perjanjian untuk merdeka ya. Memerdekakan mereka. Jadi Itu Amerika syaratnya. Jadi Amerika menjadi sponsor atas kemerdekaan Semua negara di dunia, termasuk Indonesia. termasuk Indonesia, Itulah sebabnya kedutaan Amerika ada di ring satu, Di ring satu. di seluruh dunia, Karena dia jadi sponsor di ya. seluruh dunia. Emang semua di seluruh dunia seluruh kedutaannya ada di Ya, ring termasuk satu. di Beijing, termasuk di Moskow, Ada kedutaannya di ring satu. di ring satu. Di mana-mana. That's what it mean. Win the war mean that you have sit in the middle of the government office area. That's what mean is to be number one, to be a winner. Iya, saya tahu. Kita semua tahu bahwa kedutaan Amerika ada di depannya istana, tapi kita nggak tahu bahwa ada di ring satu di semua Di negara seluruh dunia. di seluruh dunia. Yeah, even in Philippines, even in Singapore, even in Malaysia, Kuala Lumpur, right in front of them. Segitu ya, segitunya ya. Yes, welcome to America, brother and sister. This is how we do. Okay. We not talk about nation, we talk about humanity. Humanity is the highest before you become God's children. So we're not God's children yet, but we're humanity section. People gotta understand that level of how the world works. Ya baru tahu saya kalau itu, kalau ada di ring satu. That's why they have what they call it, the Freemason, the New World Order, and people don't understand what that means. New World Order is America won the war. We make the new world. You don't like it? You can go to the moon, as far as my concern, or you can go to South, Selatan, to Indian Ocean. Go swim there.